Selamat siang Bu Yolan dan teman-teman. Saya Adrian Hartanto dari kelas 11 MIPA 1, absen 1. Nah, pada siang ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pria dan wanita. Nah, saya pertama-tama akan menjelaskan reproduksi pria. Nah, reproduksi pria. Yang pertama, kita ada skrotum. Skrotum itu apa sih? Nih, gambarnya saya taruh sini ya. Skrotum adalah kantung testis. Kantung ini dapat mengecil atau mengendur atau mengerut karena ada polos yang disebut otot dartos. Nah, skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Nah, ngomong-ngomong tentang testis, ada yang tahu gak nih tentang testis? Tahu lah ya pasti. Nih, saya tambah penjelasannya. Testis itu ada dua, bisa disebut sepasang. Nah, testis berperan penting dalam pembentukan sperma dan dapat menciptakan hormon estrogen dan hormon testosteron. Jadi, di testis itu di dalamnya ada 3 komponen. Yang pertama, komponen tubulus seminiferus. Yang kedua, tempat pembentukan sperma. Yang ketiga, sel Sertoli dan sel Leydig. Sel Sertoli dan sel Leydig ini ada yang tahu gak? Kalau nggak tahu nih, saya jelasin. Sel Sertoli dan sel Leydig ini adalah sel yang membentuk atau membuat hormon estrogen dan hormon testosteron. Setelah itu, masuk ke tahap berikutnya, yang ketiga, yaitu epididymis. Epididymis di sini dikenal sebagai tempat kematangan sperma dan tempat penyimpanan pertama sperma. Jadi, sperma yang dihasilkan oleh tubulus seminiferus itu belum matang atau belum dewasa. Nah, di epididymis ini akan dimatangkan sperma itu. Setelah itu kita masuk ke vas deferens. Vas deferens itu apa? Vas deferens itu adalah tempat untuk menyalurkan sperma ke vesika seminalis. Vesika seminalis. Vesika seminalis itu di sini tempat sperma diberi nutrisi atau diberi makan yang dihasilkan getah semen. Biasanya itu berwarna putih. Nah, setelah itu masuk ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini adalah bertemunya sel sperma dan sel urin. Jadi, sel sperma dan sel urin itu akan bertemu di dalam sini, di kelenjar prostat itu. Nah, setelah itu masuk ke kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper itu akan menciptakan getah basah. Setelah itu nyalurlah ke penis. Di penis ini sperma itu akan dikeluarkan. Nah, di penis ada yang namanya jaringan erektil yang dapat membuat penis berkontraksi. Di penis juga ada bagian kepala atau biasa disebut glans penis yang akan dipotong pada saat pria disunat. Begitulah reproduksi pria. Sekarang kita masuk ya ke reproduksi wanita. Nah, sekarang kita masuk ke reproduksi wanita. Setelah melewati reproduksi pria tadi ya. Reproduksi wanita ini ada 4. Yaitu yang pertama, ovarium. Yang kedua, ada tuba falopi. Yang ketiga, uterus. Keempat, vagina. Ovarium ini biasanya disebut indung telur. Tuba falopi biasa disebut ovidum. Uterus biasa disebut rahim. Kita mulai penjelasannya satu persatu ya, dimulai dari ovarium atau indung telur. Ovarium atau indung telur ini adalah sebagai penghasil sel telur. Seperti namanya aja ya, indung telur. Nah, selain menghasilkan sel telur, ini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron.
hormon estrogen ini mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder. Ya, biasanya wanita ditanda-tandai dengan payudara yang membesar, pinggul membesar, dan semakin tinggi. Setelah itu, wanita memproduksi sel telur sekitar umur 12 tahun sampai 50 tahun. Selain di bawah itu atau di atas itu biasanya sudah tidak bisa atau masih tidak bisa. Tapi ada juga yang kecepatan pubernya. Jadi di bawah 12 tahun itu sudah bisa. Nah, biasanya tuh setelah di atas 50 tahun, wanita tidak bisa melakukan menstruasi lagi. Nah, fase ini disebut menopause. Setelah itu kita masuk ke tuba falopi. Tuba falopi atau viduk ini merupakan saluran telur terjadinya fertilisasi, yaitu peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Nah, setelah ini kita masuk ke uterus atau rahim. Nah, tempat rahim atau uterus ini adalah tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim. Nah, terdapat di dalam vagina dan biasanya bentuknya menonjol. Serviks memproduksi cairan berlendir atau biasa disebut mukus. Mukus menjadi licin elastis untuk membantu spermatozoa mencapai uterus. Nah, setelah itu dinding yang akan menipis saat proses persalinan dimulai di dalam rahim. Juga terdapat lapisan endometrium atau biasanya itu tempat menempel sel telur yang sudah dibuahi. Nah, setelah itu kita masuk ke vagina. Vagina adalah lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran serta tempat keluar dan masuknya urin atau sperma pertama kali. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai reproduksi pria dan wanita. Jika kata-kata saya kurang berkenan, tolong dimaafkan. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Saya Adrian Hartanto dari SMA Budi Mulya, Mangga Besar, kelas 11 MIPA 1, absen 1. Terima kasih. Bye-bye.